Good work, you too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bro. Selamat siang. Kembali lagi kita di ruang sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Sunan Kudus. Tapi belum diganti ya, sabar. Nanti diganti. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, orangnya humoris. Baru Prof, ya. Baru Prof. Selamat, Prof. Sama-sama, Pak Agung. Sudah tercapai level tertingginya. Level tertinggi. Ya, saya perkenalkan dulu, beliau adalah Bapak Profesor Dr. Andri Effery, Magister Agama. Magister Agama. Beliau sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Tentunya pertama saya merasa senang, tetapi sekaligus ini menjadi tantangan ya. Tantangan sebagai seorang profesor, tentunya kan ini merupakan level keilmuan tertinggi. Katanya kan begitu, level keilmuan tertinggi. Nah, tantangannya itu saya harus membuktikan saya itu memang layak atau belum sebenarnya. Ya. Tarbiyah dan ilmu keguruan sesuai dengan statuta yang baru. Oh iya. Beliau ini kita riset, kita cari-cari apa ya yang unik. Kenapa harus mendatangkan beliau? Ternyata beliau ini adalah orang yang sangat humoris, banyak dicintai oleh dosen-dosen muda, mahasiswanya. Beliau dikenal sebagai dosen yang sangat kebapak-bapakan. Jangan disalahartikan loh ya. Tapi memang beliau itu suka bercanda, mau merangkul. Nah, ini mumpung ada, biasanya dipanggilnya Pak Yai. Kita akan mengorek banyak hal berkaitan dengan beliau. Terus sudah mencapai level tertinggi itu gimana? Pertanyaan pertama, Prof, bukan soal moto, bukan soal alasan tentang skripsi, tapi gimana, Prof, sudah mencapai level tertinggi di tataran akademisi itu? Iya. Ya, atau profesor saya itu karena mungkin hanya administrasi. Saya sudah kepangkatannya lektor kepala 4C. Tentunya kan setelah itu lektor kepala 4D. 4D itu kan guru besar. Jadi seperti yang saya katakan tadi, satu sisi saya sangat bersyukur saya bisa mencapai derajat tertinggi di bidang akademik ini, yang mungkin bagi orang lain sesuatu yang sulit. Tetapi di sisi yang lain, saya pun juga merasa ini sebagai amanah dan tantangan untuk membuktikan bahwa saya itu sudah layak atau pantas untuk jabatan tertinggi ini. Menjadi dosen sudah berapa tahun, Prof? Kalau untuk menjadi dosennya itu mungkin kalau saya itu agak mudah ya, Pak Agung ya, agak mudah untuk mengingatnya. Saya pengangkatan tahun 2000. Nah, berarti seiring dengan bertambahnya tahun, nah itu jadi sekarang tahun 2026, berarti saya sudah 26 tahun mengabdi sebagai ASN, khususnya dosen di UIN Sunan Kudus. Dan saya mungkin 3 generasi, Pak Agung ya. Jadi saya masuknya di era STAIN, kemudian IAIN, dan sekarang merasakan UIN. Dan insya Allah mungkin saya purnanya nanti UIN, karena tidak ada lagi perubahan kelembagaan. Tidak akan berubah, yang lain-lain ya, Bro ya. Ini sudah terakhir ya, sudah terakhir. 26 tahun menjadi seorang dosen. Tapi sebelumnya, sebelum di sini, Pak, pernah ngajar di mana gitu? Saya kebetulan itu mengajar pertama kali di STAIN Kudus, Pak Agam ya. Karena terus terang, cita-cita awal saya itu tidak jadi dosen atau pengajar. Jadi saya itu S1-nya waktu itu IAIN Wali Songo di Surakarta. Saya ngambil jurusan waktu itu namanya ya, atau fakultas Usuluddin, prodinya tafsir hadis. Karena sebagai orang kampung,
pemikiran saya tuh hanya sederhana. Nggih. Nanti saya setelah kuliah mau kembali ke Sumatera Barat. Saya aslinya dari Sumatera Barat. Oh. Kota kecilnya namanya Payakumbuh. Iya. Saya ingin kembali ke Payakumbuh menjadi ustadz atau buya saja gitu. Oh iya. Nah, tentunya kan kalau menjadi ustadz atau buya itu kan penguasaan ilmu agama, Quran, hadis Betul. tentu sangat dibutuhkan. Betul. Nah, bayangan saya cuma sederhana gitu Pak Agung. Jadi saya selesai kuliah, pulang ke Payakumbuh, menjadi ustadz, mengisi pengajian di musola-musola atau di masjid. Tetapi situasi berubah karena saya lulus tahun 97 mendekati 98. Oh. Kalau Pak Reformasi ya, Agung, Prof, ya? kalau Pak Agung pernah membaca itu kan masa reformasi, Betul. situasi kerja itu sulit. Betul. Jangankan menerima pekerja yang sudah bekerja jadi dikeluarkan, gitu kan? Iya. Saya bingung, saya mau kemana gitu ya kan Iya, ya. betul. Kalaupun saya pulang, tentu situasinya tidak jauh berbeda. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk S2. Nah, S2 di IAIN Sunan Kalijaga waktu itu, Nggih. adanya itu ilmu pendidikan dan hukum. Nggih. Nah, saya berpikir, wah kalau saya masuk jurusan atau prodi hukum, tentu saya kan harus membaca banyak lagi. Betul. Sementara kalau saya mengambil jurusan atau prodi pendidikan Islam, segala yang berbau Islam itu kan tidak jauh-jauh dari Quran dan hadis. Iya. Nah, tentunya kan ilmu dasar saya di S1 insya Allah masih berguna ketika saya S2. Nggih. Nah, saya semester 3 S2 itu Nggih. ada lowongan CPNS dosen di sini. Oh. Dan saya pun masuk, Pak Agung itu Nggih. formasinya dosen tafsir hadis. Ya kan? Jadi saya masuk dosen tafsir hadis. Nggih. Begitu saya selesai S2, saya dapat ijazah. Saya waktu itu ketemu sama namanya kan ketua ya. Kalau Nggih, Stain itu betul. kan ketua Stain. Pak, kalau misalkan saya pindah home base-nya dari Usuluddin menjadi tarbiyah itu boleh apa enggak? Nah, karena kebutuhan dosen tarbiyah itu masih banyak, beliaunya sangat welcome. Oh, silakan, nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, itulah baru kemudian saya bersinggungan dengan dunia pendidikan, mengajar, sampai sekarang 26 tahun masa pengabdian saya sebagai dosen gitu. Oh, aslinya bukan dari Jawa tuh, Prof? Bukan, saya itu aslinya dari Sumatera Barat, kota kecilnya Payakumbuh. Cuma mungkin karena istri saya orang Solo. Solonya, Prof? Solonya itu Laweyan. Oh. Jadi bapak mertua itu Laweyan. Iya. Ibu mertua itu Kampung Sewu, Pasar Gede. Iya, betul. Nah, jadi saya 26 tahun di Jawa, kemudian istri orang Solo, kebanyakan makan gudeg, ya, kebanyakan makan sayur bening. Akhirnya ketika orang melihat wajah saya, mungkin tidak ada Sumateranya. Iya, betul. Tapi mohon maaf, Prof, kemarin bencana itu kenapa, Prof, Kampung Halaman? Alhamdulillah untuk Payakumbuh itu tidak, karena jauh dari daerah pegunungan atau perbukitan, dan juga mungkin jauh dari ya katalah sungai-sungai gitu ya. Tetapi akses ke Payakumbuhnya yang sulit, tidak bisa. Makanya saya itu kan sebenarnya akhir Desember itu ada kegiatan di Batam. Jadi pertemuan forum dekan tarbiyah se-Indonesia di Batam. Rencana saya itu mau mampir pulang sebentar, tapi karena aksesnya tidak bisa, akhirnya saya batalkan. Jadi kerinduan saya masih tertahan sampai sekarang. Kayak Dilan ya, Prof? Kayak Dilan. Rindu itu berat ya, Prof ya? Rindu itu. Tapi ini, Prof, kembali lagi ke dunia pendidikan. 26 tahun jadi dosen. Tentunya mulai dari Stain, IAIN, dan akan menjadi UIN. Iya, sudah menjadi UIN. Oh, sudah? Iya. Tinggal ya, seremonialnya, Prof ya? Secara kelengkapan administratif, kita sudah. Makanya besok berani tanggal 4 dan 5 itu kita wisuda perdana untuk UIN Sunan Kudus. Nah, insya Allah ya tanggal 4 dan 5. Makanya bagi teman-teman yang sudah munafosa dan menunggu lama juga tadi ya, betul, untuk segera wisuda, itu nanti tanggal 4 dan 5 akan diadakan wisuda. Tetapi dengan catatan
karena proses administrasinya masih berlangsung, ijazahnya belum bisa diberikan ketika wisuda atau dalam waktu yang dekat. Jadi masih agak bersabar dulu. Ya. Sabar tuh ya. Yang sudah menanti tanggal 4 sama tanggal 5. Oke, sudah tidak sabar dipindah dipindah konsernya itu. Gitu. Oke. 26 tahun jadi dosen, masa peralihan yang sebegitunya. Sebenarnya enak nggak sih Prof jadi dosen itu? Kalau saya, ya kan, kalau saya, dari sisi pekerjaan itu sebenarnya berat ya Pak Agung ya. Makanya saya tidak heran kemudian ketika Pak Agung tadi bercerita, ada teman saya sama-sama melamar jadi formasi dosen, ketika saatnya diangkat itu mengundurkan diri, gitu kan ya, atau mungkin stres menghadapi pekerjaan, ya, karena terus terang pekerjaan dosen itu seperti yang sering dibilang apa ya, mungkin anekdotnya gitu ya. Nah, dosen itu kan pekerjaannya dus-dusan, gajinya gajinya sedikit, gitu ya, kerjaannya banyak, ya, gajinya sedikit. Cuma kalau kita, ya mohon maaf, ini mengulang kaji lama, bahasanya begitu Pak Agung, mengulang kaji lama ya. Kan saya orang tafsir hadis ya. Jadi terus terang saya itu mendasari niat untuk menjadi dosen itu kan ada sebuah hadis, ya kan, ada sebuah hadis itu kan, ketika anak Adam meninggal terputuslah semua amal ibadahnya, kecuali 3 hal, ya kan ya, sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan anak yang soleh, ya kan ya, anak yang soleh. Nah, saya mungkin kaitannya mungkin dengan anak yang soleh kayaknya masih proses. Apalagi saya bro, sedekah jariah, ya tadi dosen itu kan kerjanya dus-dusan, ya kan ya, uangnya belum ada ini. Nah, gitu kan ya. Jadi jangankan untuk berbagi dengan yang lain, kadang-kadang untuk diri sendiri aja kadang masih mikir-mikir. Betul. Nah, mungkin di poin yang pertama ini saya bisa memenuhi kriteria. Jadi ilmu yang saya ajarkan bisa bermanfaat, bisa merubah kehidupan seseorang. Itu harapan saya. Jadi meskipun penghargaan, saya tidak mengatakan begini ya Pak Agung, kalau saya katakan kurang itu juga munafik ya. Mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan standar atau harapan hidup kita, gitu kan ya. Tetapi paling tidak itu kan saya merasa ketika saya mengajar itu kan, oh saya sudah menyiapkan tabungan saya besok, tabungan di akhirat. Tabungan di akhirat. Jadi itu menjadi motivasi yang luar biasa Pak Agung. Jadi apa ya, meskipun katakanlah dari segi materi mungkin masih kalah lah dengan profesi-profesi yang lain, gitu kan ya. Atau belum membahagiakan lah, tapi cukup lah ya bro, tapi cukup, ya cukup ya kan ya, cukup. Tetapi tidaknya tadi itu Pak Agung, kita tuh kan karena termotivasi bahwa kita mengajar, mencerdaskan, memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi tabungan kita di akhirat kelak, gitu. Karena saya juga tidak munafik ya Pak Agung ya, dosa saya pun mungkin masih berimbang ya kan ya. Antara sholat saya, puasa saya, dengan dosa-dosa yang mungkin saya kerjakan sehari-hari. Nah, lantas nilai surplusnya di mana, gitu kan ya? Ya dari mengajar inilah mungkin. Gitu bro. Ini bro, ada nggak momen itu ketika ngajar mahasiswanya jengkel gitu, atau menyenangkan, atau yang unik-unik gitu bro. Apalagi kalau di tarbiyah itu ya secara fashion itu dulu lah sudah rapi gitu. Betul. Ketika masuk Febi, waduh kok begini, beda. Masuk tarbiyah, masuk usuluddin, waduh sudah kopiahan semua ini. Masuk di syariah, wah sudah agak sangar gitu. Gimana tuh bro? Ya memang ya, jadi diakui, dan mungkin karena Pak Agung katakanlah mungkin baru beberapa tahun mengajar gitu ya, dan relatif lebih homogen yang dihadapi, mungkin mahasiswa Febi secara mayoritas. Kalau saya kan memang di awal itu saya mengajar mahasiswa usuluddin, kemudian
berikutnya masih mengajar di FEBI gitu kan ya, karena sesuai dengan keilmuan saya. Betul. Kemudian sekarang lebih banyak menetap mengajar di tarbiyah dan pasca gitu ya, tarbiyah dan pasca. Memang dinamika mahasiswa itu berbeda-beda, ya kan ya, berbeda-beda. Iya, bro. Ya. Tetapi kadang-kadang saya kembali lagi, Pak Agung ya, kembali lagi kepada saya sendiri. Kalau saya terbawa perasaan, ya kan ya, terbawa Baper ya, bro, baper gitu kan ya, ya katakanlah mohon maaf. Iya. Kadang sebelumnya dari rumah gitu kan ya, mungkin dengan istri baru ada cekcok sedikit gitu ya. Dibawa ke Mungkin, kelas nih. Nah, dibawa ke kelas. Iya. Itu sebenarnya tingkahnya itu sama saja gitu kan ya, tingkahnya itu sama saja. Iya. Tetapi karena kita sebelumnya sudah dengan perasaan yang nggak enak masuk ke ruang kelas, gitu ya, di ruang kelas, akhirnya itu menjadi sesuatu yang besar gitu. Menjadi sesuatu yang besar. Nah, makanya saya tuh kadang-kadang sering menyampaikan, karena kebetulan di tarbiyah itu kan para calon-calon guru juga, calon-calon guru juga. Saya katakan, anak-anak, kawan-kawan, saya bilang gitu, memang terkadang menjadi guru itu kita harus menjadi aktor dan aktris juga, sebelah gitu. Ya kan ya? Antagonis dan protagonis ya, gitu kan ya. Jadi meskipun sebelum masuk ke dalam kelas suasana emosi kita nggak stabil, baru ada sesuatu yang nggak mengenakan gitu. Tetapi berada di dalam kelas, di depan para siswa, itu kita menjadi orang yang bahagia, kita menjadi orang yang tidak punya masalah. Betul. Gitu ya. Karena tugas kita itu untuk menyampaikan ilmu, untuk mendidik, ya kan ya, menyampaikan sesuatu yang bermanfaat. Jangan sampai peserta didik kita itu menjadi pelampiasan kita. Nah, gitu kan ya. Nah, 5 menit masuk tugas ya, nanti saya kumpulkan. Nah, jangan sampai seperti itu, ya kan ya. Jadi, maaf, mungkin kalau dengan bahasa yang agak kasar, memang jadi dosen, jadi guru itu rada munah-munah sedikit nggak apa-apa, gitu kan ya. Ya, rada munafik sedikit lah, ya kan ya, rada munafik sedikit. Jadi, maaf kadang-kadang kan akhir bulan ya, Pak Agung ya. Tanggal tua nih, bro. Tanggal tua, gitu kan ya. Nah, cicilan sudah mulai ada tagihan, gitu kan ya. Kemudian tadi istri minta uang jajan dan sebagainya, gitu kan ya. Betul. Tetapi ketika di depan kelas itu kita berposisi seolah-olah kantongnya masih tebal nih. Tanggal 1 aman nih ya. aman gitu kan ya, aman. Nah, itu seperti itu, Pak Agung. Jadi kalau ya dinamika mahasiswa itu kurang lebih lah ya, kurang lebih. Apalagi kemudian kita juga memahami seperti sekarang itu kan katanya kan generasi Z, gitu kan ya, kemudian Gen Z, gitu kan ya, kemudian orangnya apa tuh, generasi PW gitu ya, apa tuh, mager gitu kan ya, mager, stroberi dan lain sebagainya. Ya kita pintar-pintarlah ya, pintar-pintarlah sebagai seorang pendidik, guru, dosen menyikapi situasi itu. Karena itu realitas yang ada. Dan mereka kan nggak mungkin akan kita perlakukan seperti kita dulu. Iya, betul, Bro. Nah, kita seperti kita dulu. Karena generasinya itu sudah berbeda. Gitu. Kalau kita dulu mungkin serba keterbatasan ya, Bro. Serba keterbatasan. Apalagi di eranya Bro Hadi yang kita harus benar-benar kalau mau tahu sesuatu ya ke perpustakaan. Kalau sekarang itu ya ini. Ini segala apapun, bahkan tuyul aja di heran itu. Tapi melihat dinamika dunia pendidikan hari ini dan Prof. Hadi sebagai dekan yang maksudnya banyak membina calon-calon guru, gimana, Bro? Sekarang itu kurikulum setiap ganti menteri pasti ganti kurikulum. Betul. Dan cara pendidikannya pun berbeda-beda. Banyak kasus yang hari ini itu kalau mungkin jamnya Prof sama zamannya saya garis coklat 1 meteran itu masih aman lah, punggung, pantat, tangan gitu. Kalau sekarang Bro sedikit-sedikit lapor. Kemarin yang terbaru itu anak diperingatkan karena rambutnya berwarna, malah gurunya yang kan. Betul. Kalau dari sudut pandang Prof. Adri, itu gimana, Pak? Ya, saya satu sisi
prihatin dengan kondisi itu. Iya. Tetapi di sisi yang lain, seperti yang saya katakan tadi, zaman itu kan berubah ya Pak Agung ya. Zaman itu berubah dan mohon maaf, saya itu teringat Charles Darwin ya, Charles Darwin yang Apa ini? gitu kan. Charles Darwin itu kan pernah mengatakan, meskipun banyak orang yang tidak setuju ya, katanya kan karena Charles Darwin itu kan punya teori evolusi yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera, katanya. Dari kera. Banyak orang yang tidak setuju gitu ya. Tetapi saya mengutip salah satu kata-kata beliau atau mungkin pernyataan beliau. Beliau mengatakan begini, Pak Agung. Jadi spesies terkuat itu bukan mereka yang pintar, bukan mereka yang menguasai, tetapi spesies yang mampu bertahan itu adalah spesies yang mampu beradaptasi. Oh, survive ya Pak? Nah, yang survive kan ya. Jadi spesies atau katakanlah mungkin orang ya, orang yang mampu bertahan atau survive gitu kan ya, itu bukan karena dia pintar, bukan karena dia hebat, bukan karena dia kuat, tetapi karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan situasi yang dihadapi. Gitu ya, dihadapi. Nah, berangkat dari katakanlah pernyataan ini ya Pak Agung ya, saya kemudian mengambil kesimpulan begini Pak Agung. Maksud katakanlah ya, kita ambil contoh tadi ya, maksud ibu atau bapak tadi itu mungkin bagus ya. Betul. Dia ingin mendisiplinkan siswanya, ingin membuat katakanlah situasi lebih baik, gitu ya. Tetapi dia lupa bahwa yang dihadapinya sekarang dengan dulu ketika eranya dia itu kan nggak sama lagi Pak Agung. Iya, betul kan ya, nggak sama lagi gitu. Jadi belum tentu ya Pak Agung ya, belum tentu itu kan niat baik, perbuatan baik itu akan diterima dengan baik juga Pak Agung. Iya, betul. Kalau cara dan bentuk perbuatannya itu tidak pas gitu. Nah, tidak pas. Jadi ya maaf seperti tadi saya katakan, memang dia katakanlah jengkel, tidak mengikuti peraturan gitu ya. Dulu ditampar, dulu dipukul, oke. Diadukan ke orang tua, malah ditambah lagi sama orang tua. Pernah saya Bro, pernah itu Bro. Gitu ya, ditambah lagi sama orang tuanya. Betul. Tapi kalau sekarang kan enggak Bro. Sekarang itu bisa berurusan dengan polisi, pelindungan anak gitu kan ya. Kemudian polisi, hukum dan lain sebagainya gitu. Jadi saya apa ya, lebih cenderung tadi itu ya Pak Agung ya, kalau saya tuh kan memang kita punya niat baik ya, kita punya maksud baik, tetapi alangkah lebih bijaksananya juga kalau kita sesuaikan ya kan ya, kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi anak itu gitu kan ya. Nah jadi kalau misalkan ya maaf ya, tadi kan rambutnya gitu kan ya, rambutnya kan dicat gitu ya, mungkin diomongin dulu. Kalau seandainya tidak, kan mungkin nggak ada salahnya anaknya mungkin diajak ke salon gitu kan ya, ke salon. Betul. Kemudian kita pesan sama tukang salonnya, tolong ya rambutnya di ini gitu kan ya. Atau kalau mungkin anaknya di challenge misalkan gitu kan ya, kalau kamu besok datang dengan rambut yang hitam misalkan gitu, ibu kasih hadiah kan gitu kan ya. Nah jadi tidak lantas kemudian dengan cara-cara VOC ya. Nah, itu Pak Agung. Dengan cara-cara rambutnya dijabak, kemudian orangnya ditampar misalkan gitu kan ya. Nah, gitu. Jadi ya itulah Pak Agung, jadi tantangan kita saat ini. Gitu ya Pak Agung ya. Kita sebagai pendidik itu dituntut untuk mencerdaskan, mendisiplinkan, membuat yang belum baik menjadi baik. Tetapi tentunya dengan cara-cara yang bisa diterima juga oleh anak-anak atau mungkin orang tua sekarang, gitu. Jadi kita nggak bisa memaksa lah gitu ya Pak Agung. Jadi kan apa ya Pak Agung? Pak Agung punya baju, saya punya baju kan gitu ya. Kan belum tentu ukuran kita sama Pak Agung. Betul. Nah terkadang kita maunya nih baju saya harus sama ketika dipakaikan dengan Pak Agung, gitu kan ya. Sementara kan nggak mungkin bisa begitu Pak Agung. Benar. Iya kan? Dulu eranya Pak Agung, eranya saya gitu ya. Bawa tadi itu ya, penggaris warna coklat. Iya kan ya, satu coklat ya kan ya. Gurunya datang 1 meter, dia keluar kelas itu tinggal setengah meter gitu ya. Karena yang setengah meter itu sudah habis di punggung atau tangannya anak-anak gitu. Tapi kalau sekarang itu nggak bisa, gitu kan ya.
Sama sekali tidak bisa. Sama sekali nggak bisa. Jadi ya lagi-lagi itu Pak Agam, jadi kata kuncinya itu kan adaptasi itulah. Adaptasi dalam segala hal, ya kan ya, adaptasi dalam hal metode pembelajaran, adaptasi bagaimana mengelola pembelajaran, adaptasi cara interaksi dengan peserta didik. Ya pokoknya itu adaptasi. Berarti guru hari ini itu yang diutamakan survive dulu apa keilmuannya dulu, Prof? Ya survive itu kan bisa dimaknai, tentunya kan tidak satu sisi ya, Pak Agung ya. Jadi survive itu kan mampu bertahan ketika dia mampu beradaptasi, ya kan ya, beradaptasi dalam hal sikap, beradaptasi juga bisa dalam hal keilmuan, ya kan? Dulu metode ceramah ini kan dewanya metode mengajar. Wah, sangat Bro. Sangat mengajar. Hari ini pun masih banyak dosen yang seperti itu ya Bro ya. Nah, kalau sekarang tidak lagi diskusi, presentasi, gitu kan ya. Presentasi pun juga tidak lagi sekedar hanya mengandalkan PPT, sudah mulai Canva dan lain-lain sebagainya. Guru, pendidik, kalau dia tidak bisa juga beradaptasi, dia akan ketinggalan. Apa sih yang diajarin Pak Agung? Kayaknya sudah saya baca semalam gitu kan. Kayaknya ya Bro ya, kayaknya. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita sebagai pendidik tidak lagi bisa hanya mengandalkan ya. Kalau dulu itu kan bahasanya menang satu malam. Iya betul. Iya kan ya. Betul. Jadi besok saya mau mengajar, malam ini saya baca-baca. Tidak lagi. Kita sudah mulai mengkonstruk atau membangun materi pembelajaran yang kita ajarkan besok itu dari beberapa hari sebelumnya. Sehingga ketika ya kan ya, siswa atau mahasiswa memperoleh informasi yang sama dengan kita, tetapi kita sudah memperoleh yang lebih dalam dari itu. Nah gitu. Jadi mahasiswa kadang-kadang kan merasa bosen ya. Sangat Prof. Apa yang saya baca itu kan sama aja seperti yang diterangkan. Nah kita kadang-kadang itu kan jengkel tuh. Mahasiswa tidak memperhatikan kita. Mahasiswa sibuk main HP. Gitu kan ya. Itu, Bro. Sangat ya kan. Sangat, ya. Bro, itu. Padahal boleh jadi itu bentuk protes mereka. Karena kita tidak bisa mengikuti mereka ya Bro. Suasananya kan bosen. Iya. Ya contohnya ya maaf ya, Pak Agung mengikuti seminar, gitu kan ya. Pak Agung kan tertarik dengan seminar itu kan karena merasa ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang belum diketahui kan. Betul. Kalau hanya sekedar mengulang, jangan salahkan saya kalau main HP. Jangan salahkan saya kalau ngobrol dengan teman, gitu kan ya. Nah, gitulah Pak Agung. Tapi gini Prof, dengan kurikulum yang selalu berganti-ganti, itu cara menyikapi seperti apa? Kadang kan ganti meneh. Ini belum selesai, sudah ada sekarang kurikulum cinta dengan deep learning, metode pembelajaran. Gimana? Kalau saya ya, mohon maaf ya Pak Agung ya. Dalam artian jenengan sebagai pimpinan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu itu. Saya katakan begini kepada teman-teman katakanlah ya gitu ya, juga atau kepada para mahasiswa yang juga sering mengatakan, Pak, seringkali kan ganti pimpinan, ganti menteri, ganti kebijakan. Betul. Ganti menteri, ganti kurikulum, katanya kayak gitu ya. Saya katakan itu alamiah. Karena mohon maaf Pak Agung, persepsi kita itu kan masih, kalau bukan ada yang baru itu kan dianggap nggak bekerja Pak Agung. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau saya hanya melanjutkan pekerjaan menteri yang lama, itu kan seolah-olah saya tidak kreatif, saya tidak ada inovasi, ya kan ya. Meskipun hanya sebatas berubah istilah atau nomenklatur kata orang kamus kan gitu ya. Betul. Yang intinya sebenarnya itu saja. Yang intinya sebenarnya itu saja. Nah, kalau saya itu cenderung menekankan begini Pak Agung. Sebenarnya kurikulum itu kan hanya alat, ya kan ya, materi yang akan kita sampaikan di ruang kelas. Materi itu benda mati. Tetap saja nanti yang berperan penuh itu adalah guru atau pendidiknya. Jadi mau berubah seperti apapun, kalau gurunya nggak siap,
ya nggak ada artinya. Gitu. Kembali ke survive itu tadi ya, Bro. Gitu, Adaptasi. kembali ke Gitu. adaptasinya itu. Oke. Ya kan ya. Makanya kan di dunia pendidikan itu kan guru profesional itu kan setidaknya kan ada 4 kompetensi Iya, kemampuan yang harus dimiliki. betul. Yang pertama kompetensi profesional kaitannya dengan gelar akademik ya atau pendidikan yang pernah ditempuh S1, S2, S3 dan sebagainya. Kemudian kompetensi pedagogik. Iya. Ya, pedagogik itu kan kemampuan untuk mengajar, kemampuan untuk mengelola kelas gitu kan ya. Iya. Jadi bagaimana menciptakan suasana belajar yang menarik, siswa itu apa ya, interaktif, aktif gitu. Itu termasuk dalam kompetensi pedagogik. Iya. Kemudian yang ketiga itu kompetensi personal. Kompetensi personal itu kemampuan yang menyangkut dengan katakanlah cara bicara, komunikasi, gitu kan ya, attitude, ya sikap, behavior, kan gitu kan ya. Yang terakhir itu kan kompetensi sosial. Jadi kemampuan guru itu untuk beradaptasi, kemampuan guru itu untuk berinteraksi dengan sesama rekan-rekan guru atau pendidik, kemampuan guru itu berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas. Jadi guru atau pendidik itu bukan makhluk yang eksklusif, ya kan? Makhluk yang hanya mungkin bekerja dalam bidang itu saja, Tetapi dia juga kan makhluk sosial, makhluk yang berinteraksi. Nah, ketika seorang guru itu menguasai paling tidak 4 kompetensi atau kemampuan dasar ini, makalah kemudian dia katakan sebagai seorang pendidik profesional atau guru profesional. Gitu. Nah, kadang-kadang ini mohon maaf Pak Agung, kita itu memang guru-guru itu kan ketika profesional kan kemudian kan dia mendapat sertifikat sertifikat dan mendapat penghargaan sertifikasi, sertifikasi. Nah, kadang-kadang kan para guru kita itu kan mandek di situ aja Pak Agung, ya kan ya. Ketika mereka sudah mendapat sertifikat sebagai pendidik profesional dan mendapat tunjangan sertifikasi, itu kan tidak ada lagi pengembangan diri. Sudah mentok ya, Bro? Sudah dianggap sudah mentok gitu. Padahal kan yang namanya ilmu, yang namanya informasi, yang namanya pengetahuan itu kan selalu berkembang. Betul. Makanya kan ya maaf kembali lagi ke dasar ya Pak Agung ya. Kan Rasulullah itu kan mengatakan tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat ya. Minal mahdi ilal lahdi ya. Dari ayunan sampai ke liang lahat. Itu terjemahan sederhananya kan ilmu itu sesuatu yang dinamis. Iya, betul. Sehingga apa? Sehingga guru itu juga harus dinamis. Berkembang gitu. Jadi jangan mentang-mentang sudah S1 tidak mau S2. Iya kan ya? Sudah S2 tidak mau S3. Sudah S3 dianggap selesai. Padahal sebenarnya kan pengembangan diri itu kan terus. Masih banyak ya, Bro? Nah, banyak gitu. Maka jangan salahkan ketika kemudian suasana kelas menjadi membosankan, suasana kelas menjadi tidak menarik. Karena gurunya tadi itu kan kurang mengeksplor ya, kurang mengembangkan kemampuan yang dia miliki. Nah, jadi kembali ke pertanyaannya Pak Agung, sebenarnya perubahan kurikulum ya, perubahan menteri itu bukanlah sesuatu yang harga mati atau sesuatu yang memusingkan betul bagi seorang guru. Itu kan hanya alat aja. Ya. Lagi-lagi semuanya itu kan kembali kepada diri kita sebagai pendidik. Tetap harus survive tadi ya, Bro. Survive tadi. Jadi guru itu tidak harus yang selalu monoton, tapi harus dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Betul. Apalagi kalau sekarang antara guru dan murid lebih pintar muridnya, Bro. Nah, iya, Bro ya. Benar ya, Bro ya. Apapun itu gurunya belum tahu. Ini anaknya berani debat ini. AI itu sangat. Aduh. Dan jeleknya, mohon maaf ya, Pak Agung ya. Ketika gurunya terdesak, pendidiknya terdesak oleh pertanyaan, oleh katakanlah umpan balik yang diberikan oleh peserta didik. Senjatanya apa Pak Agung? Marah kan? Kamu saya sudah banyak makan asam dan garam. Gitu kan, gimana Bro? Nah, menyikapi ya kalau saya Pak Agung kalau saya itu
pertahanan diri yang kurang bagus, Pak. Iya, pertahanan diri kurang bagus. Kalau saya ya, mohon maaf Pak Agung ya, kan tidak bisa juga mungkin disamakan ya Pak Agung Iya. ya. Saya kalau memang saya tidak bisa, mohon maaf saya belum memperoleh informasi tentang itu. Ya kan ya, insya Allah besok ya saya jawab, gitu kan ya, saya jawab. Daripada saya bohong. Menyesatkan ya, Bro. Nah, makanya kan ada istilah atau slogan kan begitu. Iya. Pendidik atau guru itu boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Gitu kan, nggak boleh bohong. Jadi salah itu kan karakter manusia. Iya. Kan? Ya kan, salah itu kan karakter manusia atau mungkin sifat bawaan manusia. Iya, betul. Tetapi asalkan dia tidak bohong gitu. Oke. Nah gitu. Jadi yang penting dia nggak bohong. Karena kalau guru itu benar-benar menjadi figur ya, Bro. Ya? Figur. Apalagi anak TK, SD, Betul. yang diingat-ingat itu Pak ini Nah, ngajarin ini, iya, Pak iya. ini kalau makan harus begini. Iya, betul. Makanya kan pepatah kuno kita itu kan guru kencing berdiri, Murid, gurunya kan kencing berlari kah atau apa kan gitulah ya. Yang pepatah kuno kita itu Iya. kan ya. Itu menunjukkan bahwa kalau saya itu kan kalau kita berbuat A, ya kan ya, iya, belum tentu siswa kita akan berbuat A. Boleh jadi dia akan berbuat lebih parah atau lebih berat dari kita, gitu kan ya, ya kan? Maksudnya kan berdiri, berlari, ya kan ya? lumayan bedanya jauh ini. Bro. Jadi secara apa ya? Lebih luas gitu lah ya Pak Agung, lebih luas kita makna itu kan kita mencontohkan satu, boleh jadi dia akan meniru atau membuatnya 2, 3 atau mungkin lebih parah lah bahasanya dari apa yang kita contohkan. Makanya tadi kembali ke pernyataan-pernyataan awal dari Pak Agung itu kan, menjadi guru itu sebenarnya tidak sesederhana yang kita bayangkan gitu kan ya. Atau jangan hanya silau dengan gaji yang dia terima gitu kan ya. Atau prestis yang diberikan oleh masyarakat kepada profesi guru itu. Tetapi maknailah itu sebagai sebuah amanah, sebuah tanggung jawab gitu kan ya. Yang itu ya kalau saya ya Pak Agung ya, pertanggungjawabannya tuh tidak cukup hanya di dunia ini atau kepada atasan, tetapi lebih kepada pertanggungjawaban akhirat kita gitu. Berat ya, Bro. Tapi gini, Bro. Guru itu kan kalau tadi disampaikan prestis. Sebenarnya kita kalau di kampung ya, Bro, antara guru dan dosen itu prestisnya kan memang lebih besar guru ya, Bro. Iya. Di mana-mana pasti akan dipanggil Pak Guru. Iya. Nah, ada banyak kasus yang akhir-akhir ini terjadi sekitar 2-3 tahun, apalagi semenjak COVID, yang tiba-tiba kok lulus kapan sekolahnya, terus tiba-tiba ada kasus yang berani sama guru, sedikit-sedikit dikasuskan. Apalagi sekarang itu guru itu sangat milenial. Perkembangan teknologi bisa. Jadi sebenarnya guru itu boleh ngonten nggak sih, Bro? Kalau ngonten dengan tujuan untuk katakanlah memberikan edukasi ya, pendidikan gitu, menurut saya sah-sah saja. Ya kan ya, sah-sah saja. Karena tadi kita harus beradaptasi kan. Betul. Kalau sekarang lagi zamannya media sosial, TikTok, FB gitu kan ya, dan sebagainya. Guru ikut ke dunia itu juga nggak apa-apa, nggak ada salahnya gitu. Betul. Tetapi lagi-lagi jangan hanya itu sebatas memenuhi subscribe, like, and komen gitu. Ya kan ya? Bro itu. Gitu kan ya. Ya maaf Pak Agung ya. Saya tuh kan ya suka juga Pak Agung ya lihat kadang-kadang kan TikTok atau apa gitu kan ya. Kadang-kadang kan hanya sebatas tadi untuk kebutuhan konten saja. Betul, Bro. Sehingga hal-hal yang nggak rasional, hal-hal yang tidak mendidik itu malah justru ditampilkan gitu. Nah, kalau saya selama itu masih dalam lingkup untuk pendidikan, ya kan ya, meskipun dalam hal yang sederhana, katakanlah mungkin cara makan yang baik atau yang islami misalkan gitu kan ya. Nah itu sudah cukup. Ya kan ya, sudah cukup.
daripada ya macam-macam lah ya yang sekarang. Nanti kalau saya sebutkan secara spesifik nanti dikira saya mau menyerang satu atau dua orang kan gitu kan ya. Jadi kita di komen sama tuan-tuan netizen gitu. Iya, tuan-tuan netizen. Kalau saya tuh nggak apa-apa. Itu berarti guru atau pendidiknya itu juga adaptif gitu kan ya, adaptif. Jadi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada sekarang ini. Tapi harus diingat ya kan ya, apapun yang kita lakukan itu sebaiknya melekat dengan profesi kita, atau melekat dengan image yang diberikan oleh masyarakat kepada kita. Katakanlah kita sebagai guru, ya kan ya. Guru itu kan memberikan informasi, mendidik, membimbing. Ya konten-konten kita ya terkait dengan hal-hal itu, gitu kan ya, terkait dengan hal itu. Jangan hanya sebatas memperbanyak subscriber, gitu kan ya, komen, like and share, gitu kan ya, like and share dan sebagainya, gitu kan ya. Nah, jadi kembali ke tadi obrolan kita ya Pak Agung ya. Jadi memang guru itu ya kan ya, meskipun saya katakan tadi ya, saya pernah menyebutkan tadi bahwa terkadang guru itu harus munafik ya, munafik. Itu munafik dalam artian mungkin ya, meskipun munafik itu tidak positif ya kan ya. Munafik dalam artian positif itu kan kita dalam rangka menjaga moodnya siswa, menjaga moodnya siswa, atau kita tidak menunjukkan bahwa kita itu lagi sebel, kesel, yang itu nanti siswa menjadi ajang untuk pelampiasan gitu ya, pelampiasan. Tetapi sebenarnya yang ingin saya maksud juga lebih dari itu tuh kan, misalkan saya sebagai guru ya Pak Agung ya, jadi di kelas saya guru, di teman-teman saya guru, gitu kan ya, di masyarakat saya guru, artinya ada konsistensi itu. Betul. Ya, jadi jangan sampai kemudian di kampus saya dosen, gitu ya, di masyarakat saya jadi Pak Kiai atau mungkin anak pang gitu kan, anak pang dan sebagainya gitu kan ya. Itu yang kadang-kadang orang ini kok begini ya gitu. Jadi profesinya itu tuh seharusnya melekat gitu Pak Agung, ya kan ya. Meskipun kita tidak harus proklamir Pak Agung, ya kan, misalkan saya dosen loh ya, saya guru loh ya, siap, gitu kan ya. Tetapi tingkah laku kita, cara bicara kita, kan beda ya Pak Agung ya. Cara bicara kita sebagai pendidik, cara kita bicara sebagai seorang sales, sebagai seorang provokator, misalkan. Itu kan berbeda intonasinya, gitu ya, berbeda caranya kan gitu. Nah kalau saya tuh kan kalau bisa itu kan konsisten gitu Pak. Ya kan ya, sehingga ketika Pak Agung ya mohon maaf menyandang sebagai seorang guru, profesi sebagai seorang pendidik gitu ya, Pak Agung harus bisa menunjukkan itu di depan kelas dengan teman kolega-koleganya dan juga ketika dengan di masyarakat, gitu. Sehingga apa ya, menjiwai lah bahasa Jawa gitu Pak Agung. Menjiwai, karena yaitu di dunia pendidikan itu sebenarnya kan ada dua istilah yang kadang-kadang tuh kita tidak begitu pas memaknainya Pak Agung. Jadi mengajar dan mendidik. Itu berbeda bro? Iya, kalau mengajar itu hanya sebatas memberikan informasi, ya kan ya. Tetapi kalau mendidik itu memberikan informasi tetapi membuat sebuah perubahan gitu Pak Agung. Nih, jadi misalkan gini, saya menyampaikan kepada Pak Agung, sholat itu sehari semalam 5 waktu. Kemudian ketika saya tanya, Pak Agung, sholat itu sehari semalam udah berapa? 5 waktu. Itu baru sebatas mengajar. Saya memberikan informasi tentang sholat 5 waktu. Tetapi kemudian saya sampai mengontrol Pak Agung itu sholatnya, gerakannya, bacaannya, tertib rukunnya itu seperti apa, itu sudah masuk ke ranah pendidikan. Nah jadi kalau mengajar itu hanya sebatas, kalau bahasa kerennya ya Pak Agung ya, transfer of knowledge, kan ya. Kalau mendidik itu transfer of value. Jadi ada perubahan, ada nilai-nilai yang perlu kita. Mendidik itu tidak sebatas tatap muka di ruang kelas Pak Agung, ya kan ya. Kemudian maaf ya Pak Agung ya, ini bukan nyindir ya Pak Agung ya. Kita janjian jam 1, saya datang jam 1. Kena ini saya ya. Dikit berapa? Misalkan gitu ya Pak Agung ya. Siap. Nah itu
perilaku saya kan. Ya. Tetapi kemudian wah ternyata gitu kan ya. Ya. Kalau janjian itu memang harus ditepati kan, gitu kan ya. Betul. Harus ditepati. Ya. Ya kan ya. Nah, gitu kan ya. Makanya kan ada istilah itu kan, janji itu adalah hutang. Ya. Al-wa'du kadainin gitu kan ya. Jadi janji itu adalah hutang gitu kan ya. Oke. Itu kan saya nggak usah berkata-kata, Pak Agung sebagai seorang Islam gitu kan ya, begini. Ya. Enggak. Saya tampilkan aja sikap perilaku saya, Ya. gitu kan ya. Iya, Bro. Kemudian juga mungkin gestur misalkan Ya. gitu. Betul. Nah, kadang-kadang kan kita kan maaf ya, ketemu orang baru kan gestur kita kan jaim. Betul, Bro. Banyak itu, Bro. Di sini. Sangat banyak, Bro. Ya. Nah, apa salahnya kan? Mohon maaf, Bapak, Ibu, gitu kan ya. Iya. Mau ketemu siapa, mau cari siapa, gitu kan ya. Betul, Bro. Nah, itu sebenarnya kan mendidik itu. Iya. Oh, begitu ya. Kalau seandainya ada tamu, Iya. kalau seandainya ada orang baru, Iya. gitu kan ya. Iya. Nah, kita kan kadang-kadang kan kurang care dengan yang begitu-begitu. Banyak, Prof, di sini. Nah, gitu. Apalagi mahasiswa kita itu. Ya Allah, gitu. Kamu mahasiswa lo ya. Ini, Prof. Iya. Ada beberapa pertanyaan dari tuan-tuan netizen. Iya, Lebih tepatnya dari mahasiswa sih. iya. Prof Adri pernah jadi guru nggak sih? Praktek jadi guru? Praktek jadi guru ya mungkin non formal ya, Iya. non formal. Jadi saya pernah ngajar di TPQ gitu kan ya, oke. di TPQ. Saya mungkin pernah, ya maksudnya yang sifatnya mungkin informal. Jadi ketika mahasiswa itu kan dulu kan saya kan organisasinya kan HMI, Iya. ya kan ya, Himpunan Mahasiswa Islam. Kemudian kan ada yang namanya kan tutorial, Iya. gitu ya. Tetapi kalau mengajar yang sifatnya formal, saya baru jalani ketika saya jadi CPNS itu Oh, tahun oke. 2000, ya tahun 2000. Enak jadi dosen atau enak jadi pimpinan? Gimana ini, Bro? Iya, dua-duanya enak ya, Iya. dua-duanya enak ya. Jadi dosen enak, jadi pimpinan enak. Jadi pimpinan enak itu banyak fasilitas ya kan ya. Iya. Jadi saya tidak perlu beli mobil sendiri. Iya. Pergi kemana-mana ada perjalanan dinas ya, Betul. perjalanan gitu ya, dan lain Betul. sebagainya, Iya. gitu ya. Jadi dosen pun juga sama, gitu kan ya. Saya ketemu dengan setiap semester saya ketemu dengan wajah-wajah baru, gitu Betul. kan ya. Iya. Meskipun sekarang saya usianya sudah 50, Iya. tapi perasaan saya masih 17 gitu. Karena dari riset yang kita lakukan, Bro, Prof Adri itu fan-nya banyak banget ini di Tarbiyah ini. Siapa mahasiswa yang tidak kenal dengan Prof Adri? Murah, senyum, orangnya humoris, setiap ketemu pasti ketawa. Iya, iya, iya. Jadi enak jadi pimpinan atau dosen biasa? Ya kalau harus memilih ya, Iya. kan kalau memilih itu kan nggak bisa dua-duanya, Iya. ya kan ya. Satu aja, salah Bro. satu. Nah. Kalau saya tetap enak jadi guru, ya kan ya. Iya. Karena jadi guru itu Iya. apa ya? Oh benar, Prof. Enak jadi pimpinan atau dosen biasa tadi? Oh gitu ya. Iya. Enak jadi pimpinan atau dosen biasa ya. Iya. Kalau pimpinan, ya kan ya, kalau pimpinan itu kan tanggung jawab kita itu kan sangat banyak sekali. Betul, Bro. Ya kan ya, apalagi misalkan saya sebagai pimpinan fakultas, saya itu kan harus membawahi, mengatur seluruh yang ada di fakultas itu. Apalagi anak muda punya Apalagi banyak ya, anak Bro muda, ya. ya kan, apalagi anak muda. Tetapi kalau sebagai dosen biasa kan saya lebih fokus, ya kan ya, dengan profesi saya, ya kan ya. Sekurang-kurangnya ada tiga dharma itu ya, Iya. Pak Agung ya. Jadi pendidikan, pengajaran, penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat, gitu kan ya. Jadi kalau pimpinan tadi memang menawarkan berbagai fasilitas gitu ya, tetapi amanahnya itu tuh kan sebenarnya tuh tidak ringan. Makanya mohon maaf Pak Agung ya, bukan saya munafik ya Pak Agung. Orang-orang kadang-kadang sampai mengeluarkan biaya yang banyak, harus lobby sana, lobby sini, hanya untuk sebatas satu posisi jabatan pimpinan. Itu menurut saya kok kayaknya gimana gitu ya Pak ya. Karena tadi kalaulah dia ngerti gitu ya Pak ya, kalau dialah ngerti begitu besar tanggung jawab atau amanah yang dipikul oleh seorang pimpinan itu, sebenarnya mungkin nggak mau Pak Agung, gitu ya kan ya. Betul. Makanya kan ada sahabat Nabi, mohon maaf saya lupa ya Pak Agung ya, sahabat Nabi yang ketika dia diangkat menjadi pimpinan atau khalifah,
kata-kata yang keluar di mulut dia kan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan ya. Itu kan ungkapan yang sangat dalam gitu Pak Agung. Betul. Ya kan, kalau kita kan sekarang kan enggak kan Pak Agung. Selamat ya, Bapak diangkat jadi dekan misalkan gitu ya. Bapak diangkat jadi dekan ya. Gitu ya. Besok kita makan-makan ya. Besok kita ini ya, besok kita ini ya kan gitu. Ya kan ya. Iya. Padahal saya sempat guyon gitu Pak Agung dengan sesama dekan, dengan sesama pimpinan lah ya Pak Agung ya. Orang kadang-kadang kok saling berebut gitu ya. Kadang-kadang ya maaf dengan cara-cara yang tidak elegan misalkan gitu ya, yang chat. Jadi seperti kata anak muda itu loh Pak Agung, cinta ditolak, dukun bertindak. gitu katanya kan gitu ya. Saya ngomong dukun ya Bro ya. Itu kan guyon ya kan ya. Cinta ditolak kan dukun bertindak. Itu terkadang juga terjadi, maksud itu bukan dalam makna dukunnya sesungguhnya, dengan cara-cara yang tidak elegan tadi bahasa saya gitu ya. Padahal kan amanah atau itu kan tanggung jawab gitu loh Pak Agung ya, tanggung jawab. Kok ya harus segitunya gitu kan ya, harus segitunya. Nah mungkin menurut saya yang dilihat itu cuma aspeknya itu tadi Pak Agung. Jadi dapat kendaraan, fasilitas lah ya Pak Agung ya. Kalau mau katakanlah ke Jakarta, disiapkan perjalanan dinasnya, perjadinnya. Mungkin yang lihatnya cuma itu-itunya saja Pak Agung. Jadi bagaimana kemudian mengelola, menata, ya kan ya, mengayomi sebanyak itu orang, itu mungkin itu nanti gitu kan ya, nanti. Yang penting saya kan dapat fasilitasnya dulu. Mungkin dulu Pak Agung. Oke. Tanya selanjutnya Bro. Iya. Lebih suka penelitian atau pengabdian Bro? Mungkin kalau saya lebih tertariknya itu pengabdian ya. Pengabdian ya. Kalau penelitian itu kadang-kadang identik untuk kebutuhan pribadi. Kadang-kadang. Jadi misalkan saya meneliti, saya dapat dana hibah gitu kan ya. Kemudian penelitian itu saya publikasi di Sinta apa di Scopus gitu kan ya. Dampaknya tidak begitu banyak. Tetapi kalau pengabdian itu skup atau dampak yang kita berikan itu kan lebih luas gitu. Betul. Nah, lebih luas. Jadi tetapi hasil penelitian kan juga bisa dipakai untuk pengabdian. Betul. Gitu kan ya. Jadi makanya kemudian tridharma gitu ya. Ya Pak Agung ya, tridharma. Jadi 3 dharma yang harus dimainkan oleh seorang pendidik atau dosen gitu kan ya. Itu sebenarnya tuh satu dengan yang lain tuh saling keterkaitan. Betul. Ya, jadi nggak bisa dipisah ya Pak Agung ya. Belajar dulu, diteliti, baru diaplikasikan. Betul. Pertanyaan terakhir Bro. Iya. Lebih suka ngajar mahasiswa cewek? Iya. Apa mahasiswa laki-laki? Pilihan sulit ya Pak. Pilihan sulit ya. Iya, gimana Bro? Jadi kalau mengajar mahasiswi itu mereka cenderung manut-manut. Gitu. Iya dia cuma manut-manut. Tetapi secara pengembangan itu kita kurang tertantang gitu Pak. Gitu. Iya kan ya. Jadi ketika kita ngomong, dia, iya Pak, terima kasih Pak. Bagaimana jawaban saya? Sudah bagus Pak. Gitu kan ya. Jadi sebenarnya kita kurang tertantang. Iya kan ya. Tapi kalau mahasiswa laki-laki itu memang kadang-kadang secara gestur itu tidak mengenakan gitu kan. Secara gestur kadang-kadang nggak mengenakan. Tetapi justru tantangannya itu di situ. Kadang tantangannya lebih besar ya Bro? Ya lebih besar untuk yang mahasiswa ya kan ya, mahasiswa. Jadi kalau misalkan disuruh pilih, memang itu kan pilihan sulit ya Pak Agung ya, pilihan sulit. Tapi kalau kita berbicaranya itu sisi akademik, ya sisi akademik. Saya tidak mengatakan kemudian takutnya nanti saya diprotes oleh para penggiat gender ya. Kalau begitu wanita itu sukanya main perasaan saja gitu kan ya. Tidak logika kan, tidak logika. Kenyataannya memang begitu gitu kan ya. Jadi kalau mahasiswa dia merasa jawaban itu nggak masuk di logik mereka, itu kadang-kadang mereka kan protes, tanya lagi kan ya. Dikejar gitu. Tapi kalau mahasiswi gimana Mbak? Sudah Pak. Iya sudah. Ya Pak, cocok Pak kan gitu. Jadi kita kurang tertantang gitu ya, kurang tertantang. Ya seperti misalkan juga maaf di ruang kelas itu kan kalau di tarbiyah tuh banyak itu Pak Agung ya. Jadi
ada kelas-kelas itu yang katakanlah ceweknya itu mayoritas. Iya. Ya, jadi misalkan kayak di PGMI, di PIAUD, kadang-kadang laki-lakinya itu cuma 2, wanitanya 30 gitu. Itu realitas di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan saat ini. Ya kan ya, saat ini. Dan saya sempat kenapa ya berpikir-pikir gitu kan ya, berpikir gitu. Nah, cuma apa namanya itu dinamikanya seperti itu Pak Agung. Jadi ketika kita kelasnya itu mayoritas putri, itu mungkin cenderung lebih santai, lebih adem gitu kan ya, anut-anut gitu orangnya gitu kan ya. Tapi beda kemudian yang ya katakanlah berimbang aja, mahasiswa dengan mahasiswanya itu imbang ya, 50-50 gitu kan ya. Itu cenderung dinamika kelasnya itu lebih hangat gitu ya, lebih hangat. Oke. Pertanyaan yang terakhir, Prof. Terakhir. Slogan guru digugu dan ditiru itu masih ada nggak sih, Prof, sampai hari ini? Kalau realitas di masyarakat itu sudah mulai berkurang. Kalau realitas lah ya, realitas di masyarakat ya. Tetapi menurut saya itu harga mati, Pak Agung. Oke. Iya, jadi guru itu memang digugu dan ditiru. Makanya saya katakan tadi, profesi yang disandang oleh guru itu ibaratnya, maaf ya Pak Agung kalau saya bahasanya salah ya. Kalau di komputer itu kan built-in gitu ya Pak Agung, ya kan ya. Jadi nggak bisa, jadi kayak transformer itu ya, guru. Pak Agung gitu kan ya, apa kan gitu, enggak, di sini guru, di sini guru, di sini guru gitu. Mungkin dengan penampakan, tidak harus kemudian penampilan yang saklek gitu, ya kan ya. Jadi ketika di kelas anak-anakku sekalian gitu kan ya, ketika di rumah wahai anak-anakku gitu kan. Tetapi sifat, karakter, tata cara, ya kan ya, sebagai seorang guru itu nggak boleh berubah. Harus konsisten. Harus konsisten, meskipun dengan cara yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, lagi-lagi Pak Agung ya, kalau saya salah analogi ya Pak Agung ya, seperti misalkan air itu loh Pak Agung, ya kan ya. Ketika dimasukkan ke dalam gelas dia seperti itu, ya kan ya, dimasukkan ke dalam tempat makan itu dia akan menjadi seperti tempat makan, gitu kan ya. Ketika dimasukkan ke dalam balon dia akan menjadi seperti balon gitu. Tetapi kan zat asalnya kan air, tetap air. Tetap gitu. Air. Iya, dia tetap guru, dia tetap pendidik, meskipun kemudian dia di depan kelas, di rumah, gitu ya, dan di masyarakat. Gitu. Jadi saya rasa itu apa itu Pak Agung, namanya guru itu kan digugu dan ditiru itu kan apa, slogan atau apa gitu ya di masyarakat. Itu sudah sepantasnya begitu. Memang harus begitu. Iya, memang nilainya begitu Pak Agung, ya kan ya. Makanya kan kemudian banyak, mungkin lah Pak Agung, banyak sekarang itu di masyarakat banyak guru yang disepelekan, banyak guru yang tidak lagi dihormati ya. Karena tadi nilai-nilai digugu dan ditirunya itu udah hilang gitu. Iya kan ya. Maaf ya Pak Agung ya. Guru musilin siswanya gitu ya. Saya tidak mengatakan KS. Nanti kan gak enak gitu kan ya. Usil lah. Musilin siswanya gitu kan ya. Guru nyopet. Guru kedapatan memasukkan karya mahasiswa misalkan gitu. Ya kan. Jadi sebenarnya citra guru itu ya guru sendiri yang membuat ya, Bro. Iya, yang menghancurkan, yang membesarkan, ya dia sendiri gitu. Nah, itu nilai-nilai itu yang sebenarnya tuh perlu ditanamkan ya Pak Agung ya. Jadi kalau saya tuh cocok Pak Agung ketika CPNS itu kan ada namanya pekerti ya Pak Agung ya. Ada pekerti. Kalau dulu tuh era-eranya saya itu namanya Diksar, Pak Agung, pendidikan dasar ya. Sekarang berubah menjadi pekerti atau apa gitu. Sebenarnya itu penanaman nilai-nilai dasar gitu Pak Agung. Jadi sebagai seorang guru, pendidik, dosen itu cetakannya begini loh, gitu kan ya. Cetakannya begini gitu ya kan ya. Dia harus paham dulu. Jangan sampai kemudian guru ya kan ya
tapi mindsetnya bengkir gitu. Atau pengelola zakat. Ya, ya, ini kan si soft ya, pengelola zakat atau pemungut zakat gitu kan, nggak pas gitu. Kalau guru ya cetakannya guru. Cetakan guru bagaimana? Ya itu tadi 4 kompetensi tadi itu, gitu kan ya. Nah jadi ketika ada slogan guru digugu dan ditiru, ya kan ya, itu memang sepertinya pas begitu tuh. Dan cuma seperti itu ya, dan harus seperti itu kapan dan dimanapun. Nah cuma ya itu tadi, guru itu sendiri yang menjatuhkan citra mereka, yang membuat image-nya itu menjadi negatif. Gitu, ya kan? Oke Prof, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Hari ini benar-benar banyak sekali apa ya Prof ya, ilmu yang saya dapatkan. Karena dulu saya memang cita-citanya jadi guru, tapi alhamdulillahnya jadi dosen. Jadi kita bisa jadi tahu sebenarnya guru itu bukan pekerjaan yang mudah, penuh tanggung jawab, dan memang guru itu benar-benar jadi figur yang digugu dan ditiru. Terima kasih teman-teman. Kita akan kembali di ruang sidang munakosah dengan tema yang lebih hangat, lebih fresh dan lain lagi. Nanti kapan-kapan kita hadirkan guru aslinya ya. Kalau ini pimpinannya yang membuat guru, nanti kita panggilkan guru aslinya ya. Terima kasih. Ingat loh Pak Agung, ketika saya sudah jadi profesor kan kembali lagi guru besar. Oh iya. Jadi guru, tapi gurunya guru ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.